Buka pintu ini. Buka. Aku butuh darah. Mempersembahkan serial sandiwara radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Dua Siluman di Malam Purnama. Naskah karya Asmadi Syafar. Teknik dan montase Z. Lesmana dengan sutradara Asmadi Syafar. Dengan para pelaku, Bahar Mario sebagai Sembara, Lili Nur Indah Sari sebagai Seruni, Dipa R sebagai Basir, Ana Rusli sebagai Rosmina, Yos Hermawan sebagai Dahigar, Idris Apandi sebagai Raisman, Wit Hendra sebagai Mardian, Lia Haidir sebagai Farida, Clara Dewanti sebagai Neanggu, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Basir masih di dalam pembungkus kacaku. Kiat! Basir. Kenapa aku? Mari kita pulang, Basir. Hah? Pulang? Pulang? Ya. Buat apa? Tidak, aku tidak mau pulang. Aku mau menunggu Sutah di sini. Dia tidak jadi datang karena kau hanya termenung saja. Siapa bilang aku termenung saja? Siapa bilang? Dia pasti datang. Dia sudah janji padaku. Dia sudah pergi. Tidak, aku tidak mau. Aku mau duduk saja di sini. Seruni, kau bisa mengobati si Basir ini? Tampaknya agak susah, Bang. Dia rupanya diajar ilmu mak lampir yang belum pernah aku kenal, Bang. Berbahaya. Aku pun tampaknya tidak bisa mengobatinya. Pengaruh mak lampir ini kuat sekali. Ayolah, Bas. Kita tidur dulu ya. Hari masih malam. Seruni, apakah kalau kita tidak menepati janji itu suatu perbuatan yang baik? Apakah itu bukan suatu dosa? Aku tidak mau dosa. Aku akan menepati janjiku. Aku akan menunggu Sutah di sini. Bas, Sutah itu sudah pergi. Dia tidak jadi menjemputmu di sini karena dia malu ada aku dan Seruni. Kau benar-benar keterlaluan, Sembara. Kau selalu menghalangi aku. Kau selalu ingin menang sendiri. Kau salah, Bas. Justru aku selalu memikirkanmu. Aku tidak pernah mementingkan kepentinganku dengan mengorbankan kawan-kawanku. Kau bohong. Kau penipu. Kau rebut segala-galanya dari aku. Kau Seruni dari aku. Kini setelah aku mengalah, kau mencoba merebut Sutah dari aku. Manusia apa kamu ini? Apakah bagimu tidak cukup Farida saja? Apakah tidak cukup? Aku sudah menunjukkan kesetiaan seorang sahabat padamu. Aku bela dan aku ikut kemana kau pergi hanya untuk mengejar kekasihmu yang cantik itu. Tapi inikah balasannya untukku? Kau mau merebut Sutah dari tanganku? Benar-benar kau adalah manusia serakah. Manusia mata keranjang. Tiap ada wanita cantik kau sudah merasa ingin memiliki. Sudah merasa ingin menguasai. Kau benar-benar busuk. Benar-benar manusia busuk. Kalau saja aku punya ilmu yang hebat, maka akan aku bunuh kamu. Bila saja aku punya ilmu seperti mak lampir. Seperti mak lampir. Mak lampir. Mak lampir. Oh, mak lampir. Aku cinta padamu. Mak lampir. Oh, mak lampir. Aku
rindu padamu, Mak Lampir. Aduh, Mak Lampir. Aku cinta padamu, Mak Lampir. Aku, Mak Lampir. Bang, dia kecapean, Bang. Sehabis berpidato yang panjang. Ya, mari. Aku akan angkat dia ke dalam. Basir makin parah saja. Semakin hari semakin seperti orang gila. Terlebih-lebih apabila dia mendengar atau menyebut nama Mak Lampir. Seolah-olah ada sesuatu magnet yang menariknya. Sementara itu, Rosmina sudah bersiap-siap untuk pergi menemui Farida. Apakah sudah cocok penyamaranku ini? Pasti mereka kalau pagi begini suka membeli kue. Sekarang akan aku coba masuk ke halaman rumahnya itu. Tuan, Nyonya, kue Nyonya. Aduh, kok sepi ya? Apa memang begini rumah orang-orang kaya di kota? Tuan, Nyonya, beli kue. Enak dan legit. Hei, siapa suruh berteriak-teriak pagi-pagi begini di rumah orang, ha? Apakah tidak tahu kalau ada orang sedang tidur? Ini Tuan, saya membawa dagangan kue. Lalu? Lalu saya menawarkannya kemari. Mungkin Tuan dan Nyonya Dalam mau membelinya. Enak kuenya, Tuan. Tidak. Atau mungkin untuk anak Tuan, Farida. Tidak. Enak saja kamu ini. Hei, kami di sini tidak biasa makan kue seperti ini. Kau belum kenal aku rupanya ya. Nih, Dahigar, orang terkaya di kota ini. Bukan kue seperti ini makanan kami. Aku bisa sakit perut memakan kue yang kau jual, tahu? Sombong betul orang ini. Sudah. Pergi sana. Ya, saya akan pergi. Tapi Farida biasanya membeli kue, Tuan. Iya, tapi bukan kue seperti ini. Sudah, pergi sana, ayo pergi. Tunggu dulu. Sini. Dari mana kau tahu nama Farida? Dia sering membeli kueku kalau pagi-pagi begini, Tuan. Kamu jangan bohong ya. Belum pernah ada tukang kue seperti kamu datang kemari. Ayo sekarang, sudah pergi. Sialan. Kurang ajar orang itu telah menghina aku. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Apa katanya? Pergi. Kalau aku makan kuemu, bisa-bisa aku sakit perut nanti. Begitu. Apa yang kau tertawakan, ha? Kau mentertawakan aku ya? Bukan begitu, Kak. Aku geli melihat dandanan Kak seperti itu. Hah? Kenapa dandananku ini? Aduh, mana ada orang berdandan seperti itu pergi menjual kue. Kenapa dandananku ini? Bagus? Kebagusan? Atau jelek? Buruk? Bagaimana dia tidak akan mengusir Kak Ros? Rambut diikat kemari. Lalu lengan baju digulung, digulung begitu tuh, dan kain kedodoran begitu, persis seperti nenek sihir. Aduh, bagaimana tidak diusirnya? Melihat Kak Ros begitu saja, mungkin sudah sakit perutnya. Sialan kau, Man. Tadi, waktu aku berdandan pagi tadi, kau tidak bilang apa-apa. Aku takut Kak Ros marah. Sudah. Aduh, kakakku pagi ini benar-benar jadi nenek sihir yang berkeliling kota. Sudah, kau harus pikirkan anakmu, bukan mentertawakan aku. Rosmina bertambah kesal saja setelah mendapat kritikan dari Raisman.
dia semakin dendam pada Dahigar. Sama seperti Mardian pun punya dendam yang mendalam terhadap laki-laki itu. Lama betul pintu ini dibuka. Apakah orang di rumah Rohit ini sudah semua? Aku tidak peduli. Apakah sekarang aku bisa jadi harimau atau tidak? Tapi aku akan menancapkan belati ini begitu Dahigar keluar dari rumah ini. Mana seluruh lampu di dalam rumah dimatikan? Aku tidak melihat apa-apa. Nah, ini mungkin Dahigar yang keluar. Ya, karena akhir-akhir ini, kata orang, selalu dia yang keluar menemui tamu yang datang ke rumah ini. Siapa? Seperti suara Farida. Siapa? Tapi tidak apa-apa. Aku akan tutup mulutnya. Dan aku paksa supaya dia membawa aku ke kamar Dahigar. Lalu aku habisi banda tua itu dengan hanya satu kali tikaman. Siapa? Aku Pak Jaman. Oh, Pak Jaman. Tunggu, Pak. Saya hidupkan lampu ruang tamu ini dulu. Jangan berteriak kau. Ayo. Lepaskan aku. Jangan banyak ribut. Kau harus tunjukkan di mana Dahigar. Dia tidak ada. Cepat. Kalau tidak, kau akan jadi makanan pelatiku ini. Dia tidak ada. Ayo, cepat. Ini kamarnya. Ayo. Bangsat. Tidak ada dia. Lepaskan aku. Ya, aku lepaskan. Kenapa kau buat aku begini? Kau kejam. Kau laki-laki kejam. Aku mau membunuh Dahigar. Tapi kenapa kau perlakukan seperti tadi? Kau tutup mulut dan kau seret aku kemari. Farida. Aku tadi sedang kalap. Dan ternyata laki-laki itu tidak ada di rumah. Kemana mereka? Pergi menonton pasar malam. Semuanya. Iya, semuanya. Dan sekarang kau keluar dari rumah ini. Aku tidak suka melihatmu lagi. Farida, aku kan sudah minta maaf padamu. Aku tadi sedang kalap. Keluar kamu! Keluar kataku! Iya. Aku akan keluar. Tapi kau mau kan memaafkan aku? Kalau kau tidak mau keluar, lebih baik kau bunuh aku. Ini, bunuhlah. Hujamkanlah belatimu itu padaku. Ayo! Ayo! Kenapa kau diam? Aku tidak akan membunuh istriku sendiri. Keluar kau! Aku tidak pernah merasa jadi istrimu lagi. Keluar! Iya, aku keluar. Laki-laki tidak tahu adat. Setelah aku diperlakukan begitu, masih dia bilang aku ini istrinya. Farida, ada apa, Farida? Kenapa kau menangis, Farida? Kau bermimpi buruk lagi? Laki-laki tidak tahu malu. Farida, kenapa? Siapa laki-laki yang mengganggumu? Ya, Anggo. Kenapa kau, nak? Kau diganggu siapa lagi? Ya, Anggo. Kau bermimpi lagi? Iya, aku bermimpi lagi. Dia datang lagi menggangguku. Sudah.
Mari kita ke dalam. Dengan berbohong, Farida menjawab pertanyaan Dek Anggu. Sementara itu Mardian langsung pergi ke pasar malam untuk mencari Pak Dahigar. Kemana harus aku cari ya? Orang begini ramai. Ya, mungkin di sebelah sana. Oh, itu dia. Dia sedang duduk di sana bersama istrinya Rohaiti. Akan aku bunuh saja dia sekarang. Dia duduk bersama-sama dengan tamu-tamu terhormat tampaknya. Banyak orang-orang Belandanya. Tapi tidak apa. Aku akan tunggu. Siapa itu? Celaka. Sembara. Seruni dan Pasir. Mereka berjalan ke arah kemari. Ya, sebaiknya aku pura-pura jongkok. Bagus. Mereka tidak melihat aku. Kalau tidak, pasti akan terjadi bentrokan aku dengan mereka. Dan aku pasti akan kalah. Celaka. Mereka melihat aku. Aku harus lari dulu. Dia ke sana, Seruni. Cepat kejar. Bang Lara tunggu di sini ya. Biar aku yang mengejar. Terjadilah kejar-kejaran di tengah-tengah keramaian itu. Dan orang-orang lain yang melihat hanya terpanas saja. Sementara itu, Mardian luput dari kejaran ketiga sahabat itu. Mana dia, Bang? Dia lolos. Kau mengejar kemana tadi, Bas? Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja menubruk ibu-ibu yang gendut sebelah sana itu. Iya, sehingga kami jatuh terjengkang. Dan, coba ini lihat. Aku terhimpit di bawah si gendut itu. Tina! Rastina! Ya, oh, Bang Dahigar. Kok pagi-pagi sudah sampai kemari? Mana itu Mardian? Ada apa, Bang? Kok tampaknya Abang marah-marah? Aku bertanya, mana itu Mardian? Mardian? Kenapa Abang cari dia kemari? Dia tidak ada di sini. Kau tidak bohong padaku. Kenapa aku harus bohong? Kalau Bang Dahigar tidak percaya, periksa saja rumah ini. Kurang ajar manusia itu. Ada apa, Bang? Dia cari aku. Dia marah-marah di kantor. Dia mau apa? Mungkin dia belum kenal siapa aku ya. Tolong bilang pada dia bahwa aku mencarinya. Aku jangan dia anggap enteng. Aku bisa berbuat apa saja padanya. Aku orang terpandang di kota ini. Iya, Bang. Nanti kalau aku bertemu dengan dia, aku akan bilang. Sialan. Sialan. Pagi-pagi datang sudah marah-marah. Tanpa curiga apapun, pada malam harinya, Mardian datang ke rumah itu. Dia datang seperti biasanya. Halo, Tina. Oh, kau. Masuk. Kau tidak keluar malam ini? Keluar kemana? Ya, menonton pasar malam misalnya. Aku tidak punya teman. Aku bisa menemanimu. Betul? Kenapa? Aku main-main tampaknya. Duduklah dulu. Ada yang perlu dibicarakan rupanya. Iya, begini. Mardian. Tadi pagi suamiku datang kemari. Dia mencarimu. Bagus.
Berarti dia benar-benar cari penyakit. Dia datang marah-marah. Marah-marah? Dia memang harus dibereskan. Aku kan juga menghendaki begitu. Cuma kau saja yang lamban kerjanya. Aku kan sudah berusaha, Tina. Sampai detik ini aku tetap mencari dia. Dan kalau memang dia mencari aku, itu kebetulan sekali. Jadi, kapan kau akan dapat membereskannya? Secepatnya. Kalau aku punya kesempatan untuk itu. Jadi, oh ya, jadi kita ke pasar malam ini. Kalau bertemu dengan suamiku nanti, bagaimana? Nah, kebetulan. Tapi ingat ya, jangan sampai semua orang tahu dan menjadi gempar. Beres. Percayalah padaku. Dengan agak sedikit takut, Rastina bersiap-siap untuk pergi ke pasar malam bersama Mardian. Sedangkan Dahigar sudah sampai pula di desa Kayu Sebatang untuk menemui Mak Lampir. Kenapa agak aneh rasanya sekarang? Kenapa aku salah masuk? Seharusnya aku masuk rumah tua ini lewat pintu belakang. Aku kemari saja. Pintu itu tertutup sendiri. Tidak bisa dibuka. Celaka. Sedangkan aku tidak tahu jalan ke tempat Mak Lampir dari sini. Tapi akan ku coba. Kucing. Kenapa ada kucing di sini? Mungkin kucing Mak Lampir. Nah, itu dia. Itu dia lari ke sana. Akan kuikuti dia. Hilang. Dia hilang. Ruangan ini terlampau gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Suaranya seperti di balik pintu itu. Coba aku buka pintunya. Pintu ini menuju ruangan bawah tanah. Dan tangga yang menuju bawah ini diterangi oleh obor yang tertancap di dinding-dindingnya. Itu dia kucing tadi. Aku harus ikuti dia. Kucing itu memandang aku terus. Kenapa ya? Seperti dia benci padaku. Ruangan apa ini? Seperti gudang. Tapi tidak ada apa-apa isinya. Selain hanya sebuah tempat tidur. Dan seperti ada orang tidur di balik lampu itu. Apakah Mak Lampir yang tidur itu? Coba aku buka lampu ini. Mayat! Tempat apa ini? Aku. Mayat siapa ini ya? Aku harus keluar dari tempat ini. Terkunci juga. Sialan. Kucing sialan. Gara-gara kucing itu, aku jadi terkunci di sini. Di mana Mak Lampir? Mak Lampir! Mak Lampir! Tidak ada jawaban. Sial. Benar-benar sial. Ini karena kucing ini. Kau harus kubunuh kucing sial.
Dahigar. Iya, Mak. Aku datang. Sayang, kau datang pada waktu yang kurang bagus. Kau datang pada tempat yang salah. Iya, aku memang salah masuk, Mak. Dan setelah kau salah masuk, lalu kau juga membunuh kucing kesayanganku. Hah? Iya, saya tidak sengaja. Kau tak usah membohongi aku, Dahigar. Semua perbuatanmu, aku melihatnya. Iya, Mak. Saya memang membunuhnya. Berarti kau juga akan aku bunuh. Akan membunuhku? Aku akan buat kau seperti mayat hidup yang ada di tempat tidur itu. Mayat hidup? Iya, mayat hidup. Dia itu bernama si Mandor. Dia seperti mati, walaupun sebenarnya dia belum mati. Aku akan dibuat seperti itu, Mak. Iya, bersiaplah kau. Mak, aku minta maaf, Mak. Aku tidak tahu kalau kucingmu. Kau datang kemari pun, aku tahu maksudmu. Kau mau menyingkirkan Mardian, bukan? Mak Lampir kenal padaku. Kau tidak usah tanya itu. Itu bukan urusanmu. Kau curang. Kau busuk. Kau benar-benar keterlaluan. Nah, bersiaplah. Kau sebagai ganti kucingku. Aku benar-benar minta maaf, Mak. Aku tidak sengaja. Bagus. Jadi kau mau minta maaf? Iya, Mak. Bagus. Kau tahu bukan apa musuh kucing? Iya, Mak. Aku tahu. Musuh kucing itu adalah tikus. Nah, sebagai gantinya, kau akan berubah menjadi tikus. Bila yang kau senangi itu perempuan yang bukan istrimu. Akan berubah jadi tikus. Ya, dan terimalah keampuhan ilmuku ini. Kya. Pulanglah kau. Paling-paling istrimu Rastina nanti yang akan terbunuh. Akhirnya, Dahigar pun dipermainkan oleh Mak Lampir. Karena Dahigar telah membunuh kucing kesayangannya. Tetapi rupanya, Dahigar tidak tahu bahwa kucing itu sebenarnya tidak ada. Itu hanyalah pandangan matanya saja. Kucing itu tidak ada. Bangkainya tidak ada. Mak Lampir pun hilang. Jaman? Iya, Pak. Bagaimana tentang istriku Rastina? Baik-baik saja, Pak. Bukan, maksudku, apakah dia masih sering didatangi Mardian? Oh, kalau itu ya masih, Pak. Masih? Iya, masih. Kurang ajar. Jadi masih sering manusia itu datang ke sana? Iya, Pak. Ya, namanya juga anak muda, Pak. Apa yang kau terangkan? Apa ada yang lucu? Tidak, Pak. Disuruh mengawasi istriku, malah tertawa. Percuma kan aku berimu uang?
Iya, Pak. Saya akan awasi. Nah, tolong laporkan cepat padaku kalau Mardian ada di rumah istriku. Iya, Pak. Dengan memberikan uang yang cukup, Dahigar akhirnya menyuruh Jaman pergi ke rumah Rastina untuk mengawasi istrinya. Iya, Bapak memang marah kalau Mardian kemari. Nah, kau juga lamban, Pak Jaman. Membiarkan suamiku saja lambannya bukan main. Sudah beberapa hari aku tunggu-tunggu berita darimu. Tapi tidak ada sampai hari ini. Iya, Bu Rastina. Pekerjaan itu walaupun saya sanggupi, tapi saya belum pernah melakukannya, Bu. Apakah bayarannya kurang? Bukan soal itu, Bu. Lalu soal apa lagi, Pak Jaman? Soal yang menguasai perusahaan itu nanti aku. Itu tidak usah Pak Jaman pikirkan. Bu. Lalu soal apa yang kau mau, ha? Pak Dahigar. Iya. Aku. Rupanya kalian bersekongkol bertiga. Tidak. Kami hanya bicara-bicara saja. Kau pikir aku tidak mendengar pembicaraan kalian? Kami tidak bicara apa-apa. Kurang ajar. Kenapa aku ditampar? Dan kau Jaman, apa yang kau bilang padaku, ha? Saya hanya sesuai dengan apa yang Bapak suruh. Saya hanya mengawasi istri Bapak. Penjilat kamu. Benar-benar manusia berkepala ular. Jaman, pergi. Pergi. Ya, saya... Dan jangan kau kerja di tempatku lagi. Pergi. Ya, saya hanya... Pergi. Atau kau akan kubunuh sekarang. Ya, Pak. Baik, saya pergi, Pak. Dan kau Rastina, benar-benar istri tidak tahu diri. Aku tidak pernah diperlakukan oleh orang tuaku seperti ini. Aku tidak pernah ditempeleng seperti ini. Lalu kau mau apa, ha? Tanpa diduga-duga, Dahigar rupanya mendengar pembicaraan antara Rastina dan Jaman, sehingga terjadilah keributan itu. Jaman diusir dan diberhentikan kerja pada saat itu juga. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, bagaimanakah dengan Rastina? Apakah dia juga akan diceraikan oleh suaminya? Demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.